Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, divisi senjata dari Sekte Huangfu telah kalah dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Lalu Tanjun keluar untuk mengambil pedang Huohu atribut apinya yang berada di gerbang luar Sekte Abadi. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah Tanjun terbang 30.000 mil jauhnya dari Sekte Abadi, dia melepaskan indera spiritualnya yang menyelimuti area di bawah 500 mil. Dia menemukan bahwa banyak pegunungan, dan murid gerbang Sekte Abadi sama sekali tidak ada. Jelas, para murid dan tetua semua pergi ke bidang keberuntungan abadi untuk menonton kompetisi besar 4 keterampilan. Tanjun mendaratkan kakinya di gunung yang penuh dengan energi spiritual, dan dengan cepat mengenakan kasa dingin nafas kura-kura untuk menutupi seluruh tubuhnya. Tanjun memerintahkan singa naga emas untuk keluar dari kantong binatang dan berubah menjadi 1,5 kaki, melebarkan sayap emasnya dan muncul di kaki Tanjun. Bocah besar terbang ke arah timur dengan kecepatan tercepat. Tanjun menginjak punggung singa naga emas. Singa naga emas itu terbang menuju langit timur dengan kecepatan 500.000 li sehari. Alam rahasia Sekte Abadi menempati area seluas 30 juta li. Setelah mengikuti Dante Swansong ke alam rahasia Sekte Abadi, dia diam-diam menghitung jarak antara pintu masuk alam rahasia dan puncak peri abadi. Dia menentukan bahwa ladang keberuntungan abadi dari gerbang dalam Sekte Abadi sejauh 8 juta mil dari pintu masuk. Dengan kecepatan singa naga emas, butuh 16 hari untuk mencapainya. Singa naga emas membawa Tanjun seperti kilat hitam melintas di langit, terbang di atas hutan, danau, dan sungai. Sangat disayangkan bahwa Tanjun masuk ke dalam kantong binatang roh dan menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga belum juga terbangun. Dia tahu bahwa saat ini para tetua dan murid dari gerbang dalam Sekte Abadi semuanya telah pergi ke bidang keberuntungan abadi. Ini adalah kesempatan langka untuk merebut kembali Huohu. Setelah terlewatkan, akan sulit untuk mengambil kembali Huohu di masa depan. Tanjun memutuskan untuk mengambil Huohu terlebih dahulu. Adapun divisi senjata, jimat, dan kompetisi formasi Sekte Huangfu, kalah atau menang, Tanjun tidak memperdulikan itu. Tentu saja Tanjun bisa memenangkan sendiri di keterampilan senjata, jimat, dan formasi. Tapi, semua orang akan menjadi semakin penasaran dengan Tanjun. Bagaimana bisa dia mahir dalam 4 keterampilan di usia yang begitu muda? 16 hari kemudian, di bidang keberuntungan abadi, kompetisi ketiga sedang berlangsung. Di kursi bawah, Dante Swansong memandang Shen Subing dengan samar. Dengan kecepatan Tanjun, harusnya dia kembali 3 hari yang lalu. Pergi dan lihatlah. Bawahan patuh, jawab Shen Subing. Shen Subing terbang ke atas seperti peri. 9 hari menginjak pedang terbang melewati formasi suci ruang waktu kelas menengah. Ruyan Wuji berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir Master Sekte. Sekte Abadi saya sangat luas dan tidak masalah jika Tanjun tersesat. Tentu saja tidak masalah jika dia hanya tersesat. Jangan sampai dia ditangkap dan dimakan oleh monster, tawa Ruyan Wuji. Pada saat yang sama, 8 juta mil di timur ladang keberuntungan abadi, Tanjun melesat mengenakan kasa nafas dingin kura-kura. Tanjun melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, ini dia. Ketika saya mengikuti Master Sekte, saya memasuki Sekte Abadi melalui pintu ruang dan waktu yang tersembunyi dalam kehampaan. Selama kamu menemukan gerbang ruang dan waktu dan kemudian menghancurkan formasi terlarang di gerbang ruang dan waktu, kamu dapat membuka gerbang ruang dan waktu untuk mencapai gerbang gunung di luar alam rahasia Sekte Abadi. Untuk mencegah bertemu dengan orang lain, Tanjun segera mengendarai singa naga emas dan terbang turun ke atas gunung. Bersembunyi di rerumputan, mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di sekitarnya. Ternyata itu teknik formasi terlarang. Tanjun melihat sekeliling pada pilar batu setinggi 1000 kaki yang berdiri di puncak gunung, mulutnya sedikit mengarah ke atas. Telapak tangan kanan Tanjun keluar dari benang nafas dingin kura-kura dan segera kekuatan spiritual emas yang kuat terkondensasi menjadi bola. Cahaya emas di telapak tangannya tiba-tiba diluncurkan ke langit. Udara meledak dan bola cahaya keemasan dari kekuatan spiritual berubah menjadi seberkas cahaya berkekuatan spiritual, menembus langit seolah-olah mengenai benda besi dan memancarkan suara merdu dari persimpangan emas dan besi. Tapi itu adalah kekuatan spiritual yang mengenai teknik formasi terlarang.
Tiba-tiba, langit dipenuhi angin dan awan. Ruang angkasa perlahan berputar dalam sekejap. Gerbang ruang dan waktu mengarah ke alam rahasia di luar berubah. Pada dua pintu tertutup, ada puluhan ribu pola terlarang yang terukir. Tan Yun menatap pola terlarang itu, mengerutkan alisnya secara perlahan, dan mencibir. Dalam pola terlarang asli yang membuka gerbang ruang dan waktu, ada juga formasi alarm yang tersembunyi. Jika proses membuka pola terlarang ini sedikit berbeda, formasi alarm akan dimulai dengan sendirinya. Setelah aktivasi, gerbang ruang dan waktu tidak hanya dapat dibuka, tetapi juga akan memberi peringatan. Pada saat itu, orang-orang sekte abadi pasti akan berpikir bahwa musuh sedang menyerang. Jika orang lain mengaktifkan pola terlarang, itu benar-benar akan memicu pembentukan alarm. Sayangnya, saya adalah ahli formasi. Lengan kanan Tan Yun perlahan berputar di sekitar bagian atas kepalanya. Berkekuatan spiritual terbentuk dari kehampaan seperti awan emas setinggi 10 kaki. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti awan emas dan dalam pikirannya, awan emas 10 zang mulai mengembang dan memisahkan untaian garis kekuatan spiritual ramping seperti rambut. Setelah beberapa nafas, langit di atas kepalanya berubah menjadi pola susunan kekuatan spiritual sepanjang 30 kaki. Pola susunan itu berkelok-kelok, tampak seperti pola besar dan misterius. Jika Anda membandingkan pola kekuatan spiritual dengan pola terlarang di pintu ruang dan waktu, Anda akan terkejut menemukan bahwa itu sama persis. Tan Yun mengatakan, "Pergi." Dan segera pola kekuatan spiritual dengan radius 30 kaki naik ke langit. Setelah dicetak pada pola terlarang di tengah gerbang ruang dan waktu, keduanya digabungkan dengan sempurna. Buka gerbang ruang dan waktu. Saat pintu ruang dan waktu terbuka, Tan Yun menginjak singa naga emas untuk naik ke langit, melewati pintu ruang dan waktu. Detik berikutnya, gerbang ruang dan waktu perlahan tertutup dan langsung menghilang ke langit seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Saat ini, Tan Yun muncul di luar alam rahasia sekte abadi di depan gerbang gunung di tengah puncak. Pedang raksasa merah dengan ketinggian puluhan ribu kaki berdiri di sampingnya. "Apakah kamu?" Sebuah suara terhormat datang dari telinganya. Tan Yun menoleh ke belakang dan melihat dua murid gerbang dalam sekte abadi di tingkat alam jiwa janin tingkat 9 membungkuk dalam-dalam padanya. "Siapa yang lebih tua? Apakah kamu masih ingin memberitahuku?" Sebuah suara tua keluar dari mulut Tan Yun. "Kalian berdua bocah kecil, angkat kepalamu." Saat keduanya mengangkat kepala, Tan Yun menggunakan kekuatan mata Hongmengnya. Tan Yun berkata, "Kalian berdua akan segera terbang menuju barat selama 10 hari, lalu kembali. Kalian akan melupakan semua yang terjadi di sini." "Baik." Keduanya menaiki pedang terbang dan menghilang ke langit. Tan Yun meminta keduanya pergi, tentu saja untuk tujuan lain. Pada saat yang sama, Tan Yun tidak membunuh keduanya, karena juga dia merasa bahwa mereka tidak memiliki masalah dan tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Inilah prinsip hidup Tan Yun. Setelah keduanya pergi, Tan Yun mengulurkan tangannya untuk membelai pedang ilahi Hongmeng atribut api. Matanya dipenuhi dengan pemikiran yang dalam. "Huowu, Tuan akan membawamu pulang." Setelah itu, Tan Yun mengendarai singa naga emas ke arah barat. Sebuah gunung sepi yang menjulang lurus ke langit 300 mil jauhnya. Ketika Tan Yun mencapai gerbang gunung sekte abadi, lebih dari sebulan yang lalu, dia mengamati medan di sekitar gerbang gunung. Saat itu dia tahu ada 360 puncak dalam radius 300 mil di sekitar gerbang. Dari ketinggian, Tan Yun akan menemukan 360 puncak membentuk elang besar menatap pedang Hongmeng beratribut api. 360 puncak adalah formasi pencekik elang hitam langka yang diletakkan oleh leluhur suci. Tujuannya adalah untuk melindungi apa yang disebut pedang abadi mereka. Begitu seseorang mencoba mencabut pedang ilahi abadi, formasi pencekik elang hitam akan diaktifkan saat itu, dan 360 kekuatan penghancur langit dan bumi akan meletus dari 360 puncak, cukup untuk menghancurkan benua hukuman surgawi. Tan Yun turun di gunung yang sepi. Tubuhnya berputar seperti ingin mengebor gunung, tangannya memutarkan cakarnya untuk memecahkan tanah dan bebatuan. Tubuhnya dengan cepat menembus gunung di bawah, 1000 kaki, 3000 kaki. Ketika tubuhnya mencapai 80.000 kaki, Tan Yun tiba-tiba jatuh ke dalam gua seluas 100 kaki persegi.
Tan Yun membalik di udara dan jatuh ke dalam gua dengan kepala dan wajah abu-abu. Segera dia berjalan menuju lingkaran merah setinggi 3 kaki di tengah gua. Ada pola formasi seperti rambut yang terukir pada formasi piringan yang berukuran ratusan ribu. Polanya saling silang dan ditutupi dengan cakra merah, merayap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah diperiksa lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa pola ini berputar di sekitar pusat piringan. Tan Yun tahu bahwa formasi itu adalah pusat pencekik elang hitam, dan mata formasi digunakan untuk mengaktifkan ini. Orang-orang yang mengatur formasi benar-benar berbahaya. Ternyata bukan formasi biasa, tapi formasi yang lebih kuat untuk menghancurkan formasi abadi. Tan Yun sangat terkejut. Dengan keterampilan formasi Tan Yun, seseorang dapat mengetahui secara sekilas bahwa 360 puncak yang melindungi pedang ilahi abadi memang diatur menggunakan formasi pencekik elang hitam. Begitu mata formasi diaktifkan, elang hitam akan menghancurkan formasi suci, dan kekuatan yang meletus pasti akan menghancurkan pegunungan dalam jarak 1000 mil. Semuanya akan mati. Tidak banyak orang di alam fana yang dapat mengatur formasi subsuci terbaik. Itu pasti nenek moyang dari sekte abadi. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri. Cincin Qian Kun berkedip. Sepotong batu roh terbaik muncul dari udara, berubah menjadi aliran cahaya tergantung di langit di atas bagian depan dan berdiri. Setelah itu, Tan Yun menggunakan indera spiritualnya untuk menyelubungi batu roh terbaik itu, membuat batu roh itu masih menggantung di langit. Dia mundur dari gua, lalu mengikuti koridor gunung yang digali sebelumnya. Saat mengendarai Dewa Singa Naga Emas, dia terbang melintasi kehampaan 100 mil dan muncul di gunung lain. Tan Yun menatap dari langit. Ya, barusan itu adalah mata kiri, sekarang yang berdiri bermata kanan. Tan Yun membuka jalan lagi dengan kedua tangannya, memutar tubuhnya dan menggali gunung sedalam 80.000 kaki, dan ditempatkan di sebuah gua besar. Seperti yang diharapkan Tan Yun, ada juga formasi berwarna darah di tengah gua. Tan Yun mengamati sebentar dan memastikan bahwa piringan formasi itu persis sama dengan piringan formasi di gunung sebelumnya. Untuk membuka mata formasi, batu spiritual berkualitas tinggi saja sudah cukup. Dengan lambaian tangannya, sepotong batu roh terbaik menyapu dataran rendah dan melayang di depan mata. Segera, Tan Yun mengendalikan batu roh untuk mengapung, lalu kembali meninggalkan gunung dan muncul di puncak. Setelah itu, Tan Yun kembali mengenakan kasa dingin nafas kura-kura mengendarai Singa Naga Emas untuk terbang lebih dari 300 mil dalam kehampaan dan muncul di depan gunung sekte abadi. Mulailah. Tan Yun segera mengendalikan kesadaran spiritualnya. Momen ketika batu spiritual berkualitas tinggi di kedua gunung tertanam di kedua mata pada saat yang sama, pedang ilahi Hongmeng seluas 30.000 meter persegi bergetar untuk sementara waktu, dan ruang di sekitarnya bergetar. Tuan, apakah itu kamu? Suara wanita yang lemah dan cantik di pedang ilahi Hongmeng terdengar dari benak Tan Yun. Wowu, ini aku. Tan Yun memiliki perasaan yang campur aduk. Tuan, bawa pulang Wowu. Tangisan Wowu berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun tahu bahwa dia dalam keadaan sekarat. Baik, Tuan akan membawamu pulang. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangannya dengan lintasan misterius dari dadanya. Tiba-tiba gumpalan kekuatan spiritual yang ramping seperti menembus tanpa henti ke dalam pedang ilahi Hongmeng. Tan Yun membuka formasi larangan pada tubuh Wowu. Teknik pemenjaraan. Tan Yun sangat akrab dengan teknik pengurungan ini, karena teknik pengurungan ini berasal dari tangan mantan bawahannya. Jelas, setelah Tan Yun memasuki siklus reinkarnasi abadi, pedang ilahi Hongmeng Wowu disimpan olehnya. Tujuan dari teknik pemenjaraan yang ditetapkan itu untuk mencegah Wowu jatuh ke tangan orang lain. Setelah teknik pemenjaraan dewa diatur, kecuali dirinya sendiri, tidak ada kultivator fana di benua hukuman surgawi yang dapat membukanya. Oleh karena itu, setelah menemukan Wowu di tanah abadi 80.000 tahun, master dari sekte abadi tidak dapat menyingkirkan teknik penjara ini. Baru pada saat itulah Wowu dianggap sebagai pedang abadi dan didirikan di depan gerbang gunung sebagai simbol sekte peri abadi. Pada saat ini, jika leluhur sekte peri abadi mengetahui bahwa Tan Yun telah mengambil simbol sektenya, dia pasti akan melompat keluar dari peti mati, bukan? Tan Yun mengangkat lengan kanannya dan memukul dadanya. Ekspresinya menyakitkan, darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah.
Tan Yun memanipulasi darahnya membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Ada pola darah padat di totem berwarna darah dan 4 kata darah Hong Meng Supreme muncul di tengah pola darah. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan totem berdarah itu tiba-tiba dicapkan di pedang ilahi Hong Meng. Segera pedang ilahi Hong Meng membuat getaran ringan. Pada saat itu Tan Yun merasakan perasaan hubungan darah dari pedang ilahi Hong Meng. Artinya pengorbanan darah telah berhasil. Oke guys, sampai di sini dulu alur ceritanya. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa like, share, and subscribe.